Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Shadaqallahu maulana al-azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin yang sama kita hormati, para asatidzah yang hadir, mudah-mudahan semua guru sehat. Amin. Juga para sepuh, juga sahibil baik, mudah-mudahan juga diberikan sehat dan berkah. Amin. Serta seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam tiap urusan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita masih diberikan nikmat yang banyak. Salawat salam semoga tercurah limpahkan ke haribaan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita, tahukah kamu, alladzi yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan agama. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pengingat buat kita ya, bahwa setiap kita apakah sudah betul-betul menjalani agama atau tibang pura-pura menjalani agama. Sebab orang yang betul-betul menjalankan agama itu adalah yang duribat alaihimul dhillah aina ma fuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hubungannya baik kepada Allah juga baik kepada sesama. Sehingga Allah melanjutkan ayat daripada Al-Maun tadi, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Hadirin, jadi bahasan pertamanya bahkan Allah menyebutkan bukan urusan sholatnya. Saat ditanya, tahukah kalian orang yang mendustakan agama, justru Allah sampaikan kemudian, yaitu orang-orang yang nggak peduli dengan yatim. Bukan urusan ke Allah dulu. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga orang-orang yang tidak hirau atau tidak peduli terhadap orang miskin. Ini kan berarti hablum minallahnya, hablum minannasnya harus baik. Saya pernah ingatkan kawan-kawan sekalian, ketika halo sama aja ya, saya sama ini, saya juga. Ketika kita sholat, kemudian ada orang yang pingsan di sebelah kita, itu wajib kita batalkan sholat kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau urusan ibadah kita kepada manusia itu
kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus menambah kebaikan. Nah, kalau urusan kita kepada Allah, nanti kalaupun ada kurang, Allah yang menyempurnakan. Kayak takbiratul ihram kita kurang cakep, entar Allah yang nyakepin. Sujud kita kurang bagus, ruku kita kurang jejak gitu, entar Allah yang lurusin. Karena begini, misalkan ada orang yang katakanlah mulai sholatnya setelah 40 tahun lebih, mungkin kondisi dia untuk ruku sempurna udah nggak sanggup untuk ruku sempurna. Lah pertanyaannya, kalau kemudian rukunya ini orang nggak sempurna, berarti sholatnya nggak sah dong. Kan ruku itu rukun. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika seseorang niat usolli fardhol maghribi talatarak Allah, dia nggak bisa barengin dalam hatinya nih. Kan ada orang yang nggak bisa barengin hati. Allah, berarti nggak sah, berarti salatnya nggak diterima. Hadirin yang dirahmati Allah, kurangnya ibadah kita itu, kita berusaha semaksimal mungkin, cuman kan kondisi kita yang sulit untuk kemudian jadi sempurna, maka Allah yang menyempurnakan. Makanya ada doa itu, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taksirana. Dan sempurnakanlah kekurangan-kekurangan dari ibadah-ibadah yang kami lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan kita kepada orang insya Allah masih bisa kita lakukan, cuman ubudiyah kita kepada Allah sulit untuk sempurna. Kita nolong orang nih semaksimal mungkin kemampuan kita, yaitu udah cukup, udah sempurna kita. Maka sholat pun ketika misalnya kita pengen menyesuaikan secara syariat, tetapi tubuh kita udah nggak sanggup, bukan berarti itu nggak diterima sholat kita. Jadi urusan surga mah sebetulnya Allah nggak pernah susah. Ya urusan surga nih Allah nggak pernah nyusahin kita, enggak. Justru Allah tuh nyusahin urusan neraka. Kalau boleh kita pakai akal kita yang sehat ini. Aduh. Ya. Urusan kita untuk ke neraka itu kan cenderung lebih sulit. Ada biayanya. Minuman itu kan yang botol kayak yang plastik kan ada biayanya. Ya nggak ada. Ada biayanya. Dan belum tentu ada tambahannya kalau kita beli. Judi. Namanya main judi ada modal nggak? Ada modalnya, hadir. Tapi lihat urusan surga. Apa hadir ke majelis suruh bawa semangka? Kan enggak. Ada. Apa suruh bawa air buat gelas? Kan enggak. Tapi ada. Lontong apa lagi? Bakwan tahu. Banyak dah. Modal nggak? Kan sampai puluhan aja modal mah. Sebegitunya mudah Allah kasih urusan surga itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan ada ulama yang nakut-nakutin kita tentang urusan sholat kita belum tentu diterima, betul, supaya kita mau betul-betul menyempurnakan kekurangan ibadah kita. Tapi juga jangan berkecil hati, wah berarti selama ini ibadah saya nggak diterima. Kalau begitu, berarti selama ini ibadah saya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali tadi bahwa bahkan ketika kita sholat Allahu Akbar, orang pingsan tadi, kita wajib membatalkan sholat kita. Paling tidak di situ ada ungkapan setidaknya kita mampu semaksimal mungkin berbuat baik pada manusia, berbuat baik juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka termasuk juga ketika kita mengadakan Muharram kemarin misalnya, itu kan kita ingin menghilangkan diri kita tergolong orang-orang yang mendustakan agama. Kalau ditanya sama Allah, apakah engkau orang yang mendustakan agama? Enggak ya Rob, apa buktinya? Itu kemarin santunan saya hadir. Nyumbang? Enggak, hadir doang. Tapi mendukung hal itu bagian dari cara seseorang itu peduli dengan anak yatim. Hadir doang enggak hadir. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ketika seseorang ini enggak hadir, mungkin nyumbang juga enggak, tapi ketika ada acara itu dia senang dalam hati, senang. Ya, alhamdulillah kalau ada santunan mah tuh. Itu udah bagian dari cara dia menghilangkan predikat atau menghilangkan cap bahwa dirinya termasuk orang yang mendustakan agama. Maka saya yakin orang-orang di PPH ini ya orang-orang yang nggak mendustakan agama. Ya ibadahnya bener-bener dah ibadahnya. Ya, ibadahnya benar Pak, benar harus ibadahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Ya padahal sama-sama benar ya, tapi ngapa bisa beda itu mana ya? Nadanya ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Emang orang kita begitu. Beda padahal antara tahu itu juga artinya bisa dua. Ya, bisa tahu benar, bisa nggak tahu. Tahu pondok gede, tahu apa nggak tuh berarti? Nggak tahu. Tahu pondok gede, tahu. Tuh, timbang nada tuh hadirin, udah makna beda. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'udhu ala ta'amil miskin. Selanjutnya kita berusaha untuk menjadi orang yang tidak mendustakan agama itu dengan cara apa? Peduli terhadap orang miskin. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi itu salah satu hobi bertemannya sama orang miskin. Ya, kenapa orang miskin itu ijabah doanya? Kalau kayak kita kan nggak berani doa kayak Nabi. Allahumma ja'alna miskinan itu kan nggak berani. Ya Allah, jadikanlah orang miskin. Jadikanlah saya orang miskin. Kenapa kita nggak berani? Belum doa udah diijabah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah udah diijabah. Tuh, apa kurang baik Allah tentu kita. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendustakan agama cuek dia terhadap orang miskin. Maka hadirin yang dirahmati Allah, lihat para sahabat Umar bin Khattab, bahkan dikala beliau menjadi Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, menjadi khalifah Rasulullah. Ya, jadi pemimpin dikala itu, jadi presiden. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, beliau itu ketika belusukan, bahasa sekarang dah belusukan, ya, itu lihat orang yang lagi masak, ya, yang ditunggu masakan itu sama anaknya sambil nangis. Saat dilihat ternyata yang dimasak membatu. Sampai dia ngomong, kenapa sampai begini? Katanya pemimpinnya nggak bagi-bagi. Nah, Subhanahu wa taala, Amirul Mukminin merasa peduli. Dia pulang, ya, ke gudang ambil bahan makanan, itu dibopong sendiri, digotong sendiri, itu tengah malam nggak ada yang lihat. Ya, tuh pemimpin. Ini kan enggak pemimpin sekarang dibagi-bagi, nggak dilihat-lihat. Ya, pemimpin Ukraina. Iya. Iya, coba lihat di Ukraina begitu. Ya. Itu dibagi-bagi pakai plastik. Kadang-kadang mobil berhenti itu, terus dipanggil orang, dia dibagiin sembako itu di Ukraina. Makanya dibom itu.
Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicontohkan sudah, apapun keadaan itu hadirin yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada orang lain. Pun seringkali disampaikan terhadap orang yang meditnya kebangetan terhadap kita, sekalipun kita tetap berbuat baik kepadanya. Terhadap orang yang berbuat zalim bahkan terhadap kita pun kita harus berbuat baik kepadanya. Bahkan terhadap orang yang gak pernah setuju dengan apa yang kita sampaikan, tetap kita harus berbuat baik terhadapnya. Itu hadis Nabi SAW saya begitu. Ini menunjukkan hadirin rahmati Allah, hubungan baik kepada manusia harus dibangun dengan terus menerus agar kebaikan itu bertambah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berbuat baiklah kepada penghuni bumi, maka penghuni langit bakal baik kepada kita. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah Allah menyampaikan tentang orang anak yatim, kemudian orang miskin, baru Allah sampaikan fawailul lil musallin. Padahal kan kalau bicara awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ibadah yang paling utama, yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Tapi di Quran ini, hadirin rahmati Allah, di surah Al-Ma'un ini Allah nyebutin sholatnya itu setelah sampai urusan yatim, urusan orang miskin, baru sholatnya. Fawailun lil musallin, maka celaka buat orang-orang yang sholat. Hingga dalam sholat nggak boleh berhenti di sini, makruh. Fawailul lil musallin, berhentinya makruh. Sebagian ulama katakan fawailul lil musallin, Allahu akbar, haram. Kalau berhenti fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi harus fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Baru Allah bahas tentang celaka buat orang yang sholat. Maka tadi karena kalimatnya celaka buat orang yang sholat, dia langsung takbiratul ihram, itu dikatakan haram. Ntar orang nggak pada sembahyang. Kalau kita tahu artinya celaka buat orang yang sholat, waduh, udah nggak berhenti dah sembahyang dah. Ya subhanahu wa ta'ala. Siapa celaka orang tersebut hadirin yang dirahmati Allah? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai. Lalai itu maknanya luas. Ya. Satu, hadirin yang dirahmati Allah, orang yang lalai dengan ilmu sholatnya. Artinya nggak mau memperbaiki cara sholatnya. Maaf, kalau bicara makhraj, ya, sementara kita baru belajar makhraj itu udah umur sekian, kan udah sulit nyebut dot, mungkin udah sok jadinya. Wala sholin kungfu kan. Ya, bukan wala dhalin, wala sholin. Udah ngampos. Udah nggak ada gigi, udah beda. Roh. Apalagi misalnya ya orang yang ngomongnya R-nya susah, ulal melingkal di atas pagel, kan gitu ya. Allahmanillahim, maka nggak boleh dijadi imam ada. Ya, karena begitu nggak boleh yang gitu ya, kecuali nggak ada lagi atau sekampung memang begitu semua dia boleh. Ya, hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang orang yang memang cadel tadi, dia suruh ngaji mau pagi mana digebukin sama gurunya, gue tetap begitu. Ya dirorot misalnya dia punya lidah nih, tetap aja. Kali biar katanya kan begitu, biar panjangan dikit kali biar nggak cadel. Subhanahu wa ta'ala. Maka urusan itu mah sulit.
Berarti kalau misalkan ada orang yang udah belajar dia Ar-Rahmanir-Rahim, kata malaikat gak beres nih orang. Ya, neraka. Kalau cara begitu kemudian hadirin dirahmati Allah, kesian yang cadel itu. Sembahyang percuma, bakal digede-gede juga. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita ini yang hari ini kita baru bisa ini, hari ini baru bisa, ya belum banyak loh. Yang hari ini baru bisa yang bu'a 1, baru bisa yang bu'a 1/4, 1/2, ya. Ada yang bu'a 3, 4 tahun belum pindah-pindah. Ada ya? Ya, karena nggak hadir-hadir, jadi nggak pindah-pindah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ini masya Allah, hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maka dia yang bisa itu Allah terima. Allah terima. Begitupun wudhu kita nih yang kemarin-kemarin belum tapi ngerti, wudhu kita tetap diterima. Saya nggak bisa baca doanya. Doa mah ajaran ulama. Pakai bahasa kita gue bagian boleh. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wudhu kita pakai doa kek enggak kek, yang penting pakai ikhlasan, kekhusyuan kita kepada Allah, insya Allah diterima. Ya, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan gara-gara misalnya enggak berdoa kemudian enggak terima wudhu, enggak. Kan rukun doa mah bukan wudhu. Bukan doa, rukun wudhu kan bukan doa. Apa rukun wudhu ada berapa? 6. 6, paham banget. Ya, yang pertama niat. Yang kedua muka. Ketiga apa? Tangan. Sampai mana? Zikir. Ya. Yang keempat bukan sebagian kepala, emang kepalanya sebagian. Ya, basuhnya ya maksudnya ya sebagian kepala. Yang kelima kaki. Ya, yang keenam tertib. Udah. Ada nggak doanya? Nggak ada. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, bahkan ketika saya pernah sampaikan di PPI itu, kalau wudhu sambil ngobrol, sah nggak wudhu? Sah, cuman makruh. Ya, ini hadirin rahmati Allah. Atau wudhu taruh lagi. Ya, itu kan orang kebangetan mati. Wudhu rokok gak mau mati bisa. Ya, biasanya kan kalau itu kebangetan, cuman kan umumnya kalau orang kita kan wudhu kita taruh di pinggang tuh ya. Kita wudhu. Ntar kelar wudhu, pas lulus. Ya boleh nggak? Sah nggak wudhunya? Sah. Sah nggak rokoknya? Sah orang segitu. Subhanallah. Dari ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi penting, doa itu penting. Ya, doa itu penting. Apalagi dikatakan doa itu adalah tamengnya kaum mukminin. Ya, pamungkas ibadah itu ya doa juga. Penyempurna ibadah doa. Maka doa itu penting. Maka nggak boleh orang kalau nggak doa itu dianggap sombong sama Allah. Hadirin, habis sholat nih, itu kudu doa. Jangan langsung ujuk-ujuk pergi. Doa, pakai minta apa aja. Itu kalau nggak minta, kesannya Allah nggak punya apa-apa. Buset, gue dicuek. Ya kalau bahasa saya ini mah ya. Buset, lu lupa berkaya. Dan subhanahu wa ta'ala. Minta apa kayak minta. Letih bang minta, urusan dikasih mah kan nomor 17. Ya Allah, ya minta ya, minta. Tapi puji dulu Allah. Ya Allah yang maha kaya. Kapan saya kaya ini? Ya, subhanahu wa ta'ala. Ya Allah yang maha punya duit. Kapan saya dibagi duit? Jangan nanya kapan, minta aja langsung. Ya, hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita insya Allah. Kalau ibadah itu sebetulnya enggak sulit-sulit amat. Sekali lagi, urusan surga Allah gampang. Urusan neraka Allah susuliti, ya, Allah susahin. Ya, lihat lagi, kalau kita lihat dalam sisi kesehatan, sholat itu sehat luar biasa. Sujudnya itu aliran darah ke kepala. Ya. Kalau aliran darah ke kepala, oksigen cukup.
Maka oksigen cukup itu kepala itu gampang berpikir, enak dibawanya, dikit-dikit tuh nggak gampang stres, nggak gampang puyeng. Ya, jadi kalau sekarang ini kita dikit-dikit puyeng, dikit-dikit stres misalnya, mungkin sujudnya kurang lama. Nah, ya Allah, sujud lama banget. Mungkin itu sujudnya pas lagi puyeng-puyeng. Sampai lama banget sih. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, mestinya kan sujud lagi sehat-sehatnya sujud, biar nggak datang puyengnya. Gitu hadirin rahmati Allah. Sedia payung sebelum hujan. Ini udah puyung baru pakai payung, kan PA berarti. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalai mana lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Orang yang menganggap sholat itu biasa saja, nggak mempengaruhi hidupnya. Orang kalau udah begitu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ini celaka. Orang kalau udah nggak peduli dengan sholatnya, maka Allah pun nggak peduli dengannya. Jadi paling tidak misalnya suara adzan, ya rada keluh kesah aja dikit, pura-puranya gitu. Ya Allah, adzan lagi. Paling enggak kita ngerasa, ini kan kadang-kadang adzan baru aja, santai dulu. Kadang kan kita begitu, subhanallah. Jadi orang lalai itu, orang yang telat sholat bukan berarti dia lalai, belum tentu. Atau kemudian ada orang yang sholat, di dalam sholatnya dia betul-betul nggak fokus ke Allah. Ya dia fokus, dia berusaha fokus tapi nggak bisa, itu bukan lalai. Dia berusaha khusyuk tapi memang sulit untuk khusyuk. 1 rakaat ketemu, 2 rakaat udah nggak ketemu. Paling tidak dia masih peduli dengan sholatnya, bukan lalai. Orang lalai itu, ya dia sholat dah. Orang-orang baru 1 rakaat, dia udah 4 rakaat. Itu lalai banget orang sholat itu udah begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir, kemudian alladzina hum yura'un, orang yang pengen dipuji dengan sholatnya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, karena paling besar ujian riya itu ya ibadah, urusan ibadah. Apalagi di sini dikatakan urusan dari awalnya urusan hablum minallah, hablum minan nas, urusan kepada manusia. Ini masya Allah. Yang hubungannya dengan ibadah mal, harta, itu subhanallah. Kita kadang-kadang sama sodako nggak riak nih, ujub kadang. Nih kotak amal lewat nih, tahu-tahu berhenti di kita, kita amal. Dia jalan lagi cepet tuh kotak amal. Itu bisa hati kita ngomong, kayak gua doang yang sodakonya. Bisa begitu hati. Iya enggak? Kayak cuma gua doang. Dari sana lancar banget kotak amal. Pasti kita berhenti. Kita sodako. Ceban lagi kita misalnya. Atau misalnya yang lain. Ya, yang lain nih apa namanya? Sodako semuanya. Terus di kita ada kan orang yang ngumpetin sampai kesannya kayak gocap gitu, kayak gocap kesannya. Ternyata 2000 somplak pantas diumpetin. Nah subhanahu wa ta'ala, anggap dia agak gede diumpetin, ngumpetinnya dia itu pun bisa saja dia ujub. Kesannya dia doang yang paling sir ibadahnya, kesannya cuma dia doang yang ibadah. Gua nih sodako banyak juga ngumpet kumah, kata dia. Itu mah enggak dilihat malaikat hadir, boro-boro nyatet dilihat enggak. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nyatet itu kan selalu ada. Malaikat tuh enggak nyatet, salah satunya misalnya kapan malaikat enggak nyatet, satu ketika kita lagi buang air besar. Itu malaikat ilok nemenin. Ya kita lagi ngedeng. Dua yang apalagi ketika kita lagi hubungan suami istri, itu malaikat nggak ngeliatin, nggak dicatat. Memedi suka nyelip-nyelip tuh, hati-hati. Ya, ini subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alladzina hum yura'un. Ini hati ini luar biasa, sakitnya gampang betul. Tadi riya enggak, ujub.
merasa diri lebih dari yang lain, ujub. Ya kayak begini nih, diri di atas panggung ini kesannya udah paling hebat ini. Rasanya wah ustad gitu loh. Kita ada subhanahu wa ta'ala. Makanya sulit betul ngatur hati itu. Baru nyampe nih kita luar biasa, biasa saja. Baru nyampe udah biasa saja, pengen jadi orang biasa. Tahu-tahu pas di depan kita itu pisangnya beda sama jamaah. Gedean, panjangan, ongkok. Ya, itu udah beda lagi tuh kadang. Ya ustad namanya juga, gitu kata dalam hati tuh. Ya belum ntar besok udah lain lagi cerita. Ini saya mau tadi udah disorok ini tadi nih. Belum aja udah disorok, udah nyampe, udah lontong ada apa. Jadi ini maka ini udah saya alami nih. Tadi habis maghrib di kandang ya. Hadirin yang rahmati Allah. Tapi mungkin dibesekin lagi kali. Di rumah kan belum di kandang tadi. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina hum yura'un. Riya itu salah satu penyebab pahala kita yang kemarin hilang hari ini kehapus, besok nggak dikasih. Itu riya. Pahala kemarin hilang, pahala hari ini dihapus, pahala besok nggak dikasih. Makanya jangan coba-coba temu riya. Ya, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa riya ini dianggap musyrik syirik? Menduakan Allah. Lawang ibadah kok pengen dilihatnya sama orang lain. Ibadah itu pengen dilihat sama Allah harusnya. Ibadah itu pengen dilihatnya oleh Allah, dinilai sama Allah. Jangan berharap penilaian orang, berarti kita menduakan Allah. Yang namanya menduakan namanya musyrik. Ya, kalau bahasa kita syarikat. USA itu United States, Amerika itu Amerika Serikat berarti persekutuan negara, beberapa negara. Maka musyrik itu ya menduakan Allah, apalagi sampai negain 4 dan sebagainya. Ya kita kan umum gitu, sama Allah mau percaya, sama keris percaya juga, sama apa namanya pohon angker percaya juga, ya. Botol angker percaya juga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Artinya orang ini malas nolongin orang itu sendiri. Apa sih pertolongan yang paling Allah suka? Pertolongan yang Allah paling suka itu adalah pertolongan yang kita suka dan yang kita tolong pun suka. Itu hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh misalnya kita ngasih apa, kolak kalau Ramadan, kalau di hari-hari lain berarti makanan lah. Ya kita suka nggak dengan makanan yang kita kasih ke orang itu? Oh suka. Nah, berarti itu yang Allah suka. Wa anfiqu mimma tuhibbun. Kalau kita nggak suka kita kasih ke orang, ya Allah juga nggak suka cara itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Umum kita itu kan kalau ngasih kaos misalnya, ya bagiin kaos nih, ya paling kaos-kaos partai itu yang dibagiin. Atau sekalinya kita mau kasih pakaian kaos misalnya, itu paling kaos kita yang memang satu kegedean mungkin, gitu ya, kasih orang aja, orang kita nggak pakai, kan gitu. Itu betul berpahala, tapi Allah kurang suka dengan cara itu. Allah lebih suka apa yang kita suka kita berikan ke orang, itu Allah sangat suka. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini pula kita pahami ibadah kita itu dilakukan dengan cara yang kita memang menyukai dengan ibadah itu. Ya nolong orang ya jangan karena terpaksa, jangan karena nggak enak, karena memang kita hobi dengan nolong. Hadirin, hobi itu ya harus diawali, harus belajar dimulai dari pelan-pelan, nanti jadi hobi.
Ya, hobi nolong orang itu harus dipelajari. Ntar jadi kebiasaan. Nanti bawaannya kalau nggak nolong orang itu bawaannya nggak enak. Ya gimana sih? Kalau nggak nolong orang tuh nggak enak bawaannya. Ini kan ada orang kalau nolong orang malah nggak enak. Ya, nolong orang malah nggak enak dah pokoknya. Nggak mau nolong jadinya. Nah ini hadir rahmati Allah subhanahu. Sholat pun begitu. Ibadah yang lain pun begitu. Harusnya kita suka, maka insya Allah Allah pun suka dengan apa yang kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi tenang saja bahwa ibadah yang kita lakukan insya Allah sempurna atau tidak, nanti ibadah kita disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterima atau tidak